Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran daring kita pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh. Kita buka bacaan kita dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk bersaat teduh. Bapa, berkatilah pembacaan firman pada pagi hari ini sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Doa ini kami haturkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Judul saat teduh kita pada pagi hari ini, bebas dari kebencian. Dari mana asal kebencian? Biasanya kebencian berasal dari ketidaksukaan pada diri sendiri. Jika dari kecil kita sering dimaki, dicap bodoh, jarang dihargai, kita akan tumbuh menjadi pribadi dengan kepahitan dan membenci diri sendiri.
Jika dari kecil kita tumbuh dengan perasaan bahwa kita dibenci, maka kita pun akan membenci diri sendiri. Lalu, karena dulu kita merasa dibenci, maka sekarang kita membenci orang lain. Anak-anak, jika setiap hari kita hidup dengan pikiran bahwa orang membenci kita dan kita membenci orang lain, kita akhirnya akan dibelenggu oleh kebencian kita sendiri. Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk memulai babak baru dalam hidup mereka dan tidak terjebak dalam belenggu lingkaran kebencian. Ia berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ia pun mengajak umat untuk melakukan yang sebaliknya. Tetapi hendaklah yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pilihannya adalah kita mau terus-menerus dibelenggu oleh rasa benci atau mau memulai kehidupan baru dengan kasih dan pengampunan. Manusia memang memiliki perasaan. Jika terus-menerus dibenci dan disakiti, manusia juga akan membenci dan menyakiti. Akan tetapi, perasaan manusia juga meliputi cinta kasih dan bela rasa. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau terus hidup dalam kebencian dan melanggengkan lingkaran kebencian, atau kita mau memutus lingkaran kebencian, melepaskan belenggu dan hidup bebas dari kebencian? Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan bela rasa Kristus, kita memiliki teladan cinta kasih, keramahan, dan pengampunan. Jadi, kamu mau tersiksa dengan kebencian atau mau terbebas dari kebencian? Ya, bacaan pada pagi hari ini mengingatkan kita agar untuk bebas dari kebencian, ada cinta kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Semoga bacaan ini menjadi pelita bagi kita sehingga kita dapat melangkah sesuai dan menurut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami telah ditegur oleh firman-Mu agar kami tidak memiliki rasa benci di dalam diri kami terhadap sesama kami. Bantu kami agar kami dapat tulus, ikhlas menjalani relasi kami dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami, dengan guru-guru kami, dengan sebaik-baiknya, tanpa ada rasa benci atau rasa sakit hati di dalam diri kami. Bantu kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga wajah Kristus terlihat dari perbuatan dan sikap tindak tanduk kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Bantu juga kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik mungkin, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru kami dengan segala proses pengajaran yang akan diberikan dan juga persiapan-persiapan mereka. Kiranya Bapa lah yang selalu melindungi mereka. Dan berkati juga orang-orang yang berada di sekitar kami, agar segala berkat-berkat yang Bapa curahkan kepada mereka dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Doa ini kami haturkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.